Assalamualaikum, selamat pagi. Aga Kareba pemirsa. Seputar iNews Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi kami siapkan, diantaranya 3 informasi berikut ini. Rumah mewah berlantai 3 di Jalan Pengayoman, Makassar terbakar. Tiga pemuda diringkus terlibat judi online dan bandar chip. Kawasan pegunungan Tompok Ladang rawan longsor. Pengendara dihimbau waspada. Ya pemirsa, selain cuplikan informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Ya pemirsa, sebuah rumah mewah berlantai 3 yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar terbakar hebat. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran tebalnya asap yang menyengat dan kurangnya ventilasi udara di dalam rumah. Untuk menjangkau titik api, tim rescue harus menggunakan alat bantu pernafasan. Rumah mewah. Sejumlah pengguna jalan dan warga sekitar dibuat panik saat sebuah rumah mewah berlantai 3 yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar hebat. Asisten rumah tangga dan pemilik rumah keluar berhamburan untuk menyelamatkan diri dan memindahkan kendaraan yang terparkir di halaman rumahnya. Puluhan personel Damkar Makassar yang tiba di lokasi melakukan proses sterilisasi di lokasi sekitar dan menghimbau seluruh penghuni rumah segera keluar dari dalam rumah. Proses pemadaman sempat terhambat lantaran tebalnya asap menyengat ditambah kurangnya ventilasi udara sehingga asap kebakaran berputar di dalam rumah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian, setelah sejumlah tim rescue yang dilengkapi peralatan khusus seperti alat bantu pernafasan oksigen, langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan proses penyiraman terhadap objek yang terbakar, yakni dispenser air yang berada di lantai 2 bangunan rumah. Jadi objek yang terbakar itu ada di lantai 2? Lantai 2 Bang. Ini menurunkan memang tim rescue khusus Bang untuk menuju ke lokasi titik api Bang atau bagaimana? Betul, jadi kita terkendala tadi asap. Asap ya Bang? Asap di lantai 2 mengepul. Makanya untuk teman-teman dari penyelamatan akses mau memadamkan di dalam sulit karena banyak asap. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, mengingat penghuni rumah beserta seluruh asisten rumah tangga berhasil menyelamatkan diri dan dievakuasi tim rescue Damkar Makassar. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Sementara itu, kebakaran hebat di kompleks padat penduduk. 4 unit rumah perumahan pensiunan guru di SMK Tagari ludes dilalap si jago merah di Toraja Utara. Kebakaran hebat menghabiskan 4 unit rumah di kompleks padat penduduk di Tagari, Kecamatan Tulung Lipu, Kabupaten Toraja Utara. Memicu kepanikan warga hingga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu tersebut dengan cepat dilalap api, ditambah dengan tiupan angin kencang membuat api begitu cepat membesar, sehingga menyulitkan warga untuk melakukan pemadaman. Api yang begitu cepat merembet membuat 4 bangunan rumah milik Yayasan Perguruan Kristen Toraja atau YPKT dalam sekejap ludes terbakar rata dengan tanah. Api baru bisa dikendalikan setelah 4 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Toraja Utara diterjunkan ke lokasi. Sementara warga bersama TNI Polri yang ada di sekitar tempat kejadian berjibaku membantu petugas damkar melakukan proses pemadaman. Api tadi itu berawal dari mana, Pak? Ya, dari sebelah. Dari tetangga di sana. Ada berapa rumah yang terbakar ini, Pak? 4 rumah.
untuk mau padamkan api di sebelah toh. Tahu-tahu karena kita tidak mampu lagi untuk mengatasinya, apinya lari ke sini. Yang asap sudah masuk juga di rumah saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diketahui sejumlah barang berharga pemilik rumah tak bisa diselamatkan. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari keterangan saksi mata, api muncul dari salah satu rumah namun belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan 4 unit rumah warga. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, tim unit Resmo Polres Pangkep menangkap 3 orang pelaku yang terlibat dalam pencurian kendaraan bermotor. Polisi juga mengamankan 1 unit motor dari hasil curiannya di wilayah Kabupaten Pangkep. Tiga pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Pangkep berhasil ditangkap tim unit Resmo Polres Pangkep di 2 lokasi berbeda. 1 pelaku ditangkap di Kota Makassar, sementara 2 lainnya dibekuk di Kabupaten Jeneponto. Saat ditangkap, ketiga pelaku tak berkutik setelah hasil kejahatannya terungkap. Dari hasil penangkapan itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti dari tangan pelaku. Selanjutnya, ketiga pelaku bersama barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Pangkep untuk melakukan proses pendalaman lebih jauh. Sebelumnya, aksi curanmor berawal saat korban tengah meparkir sepeda motor miliknya di depan sebuah rumah tempat korban bekerja sebagai buruh bangunan di Kampung Sibatua, Kelurahan Bontokio, Kecamatan Minasatu ini, Kabupaten Pangkep. Setelah pekerjaan selesai, korban kembali ke parkiran motornya. Namun, sepeda motor milik korban sudah digondol maling. Adapun identitas ketiga pelaku yang diamankan bernama Agung Jaya asal Kota Makassar, Kurdiawan dan Siswanto asal Kabupaten Jeneponto. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, serta pasal 480 ayat 1 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pelaku utama kami dapatkan di Pangkep, di Kelurahan Samalewa, dan berdasarkan dari keterangan pelaku ini bahwa motor tersebut dijual di daerah Jeneponto, sehingga kami dan tim Resmo Polres Pangkep bergerak ke Jeneponto untuk mengamankan pelaku penadah. Berapa orang yang diamankan? Untuk sementara yang kita amankan 3 orang. Pengungkapan aksi curanmor ini setelah polisi mendapatkan laporan kehilangan motor korban pada bulan Oktober 2023 lalu. Dari Kabupaten Pangkep, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 3 pemuda lantaran terlibat judi online. Dari pengungkapan 3 kasus ini, 1 pelaku ditangkap lantaran jual beli chip Hicks Domino. Sementara 2 lainnya karena mempromosikan atau mengendorse judi online melalui media sosial. Polisi meringkus 3 remaja di Sulawesi Selatan yang terlibat judi online. Ketiganya masing-masing berinisial WA, AM, dan MF. Para pelaku ditangkap berdasarkan 3 laporan polisi. Diketahui tersangka WA ditangkap di Kabupaten Sopeng setelah melakukan jual beli chips yang dimainkan melalui aplikasi Hicks Domino Islands. Dari penggeledahan, polisi juga menemukan 1 unit komputer dan handphone berisi 2.000 akun Hicks Domino dan transaksi penjualan chip. Dalam menjalankan aksinya, tersangka WA membeli sekitar 2.000 akun Hicks Domino Island untuk dimainkan menggunakan 12 tab LD player. Akun selanjutnya diputar bersama dengan komputer dengan bantuan bot untuk memainkan slot. Sehingga hasil kemenangan berupa chip akan diakumulasikan dan disimpan di akun penampungan dan dijual dengan cara diposting di media sosial seharga Rp30.000 per billion chips. Adapun keuntungan yang didapatkan tersangka dari aktivitas tersebut senilai Rp10 juta per bulan. Sementara 2 tersangka lainnya yakni AM dan MF diringkus di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Keduanya terbukti mempromosikan atau mengendorse situs judi online di media sosial. Dari promosi judi online tersebut, tersangka mendapatkan keuntungan Rp1 juta hingga Rp2 juta per minggu atau per bulannya. Kedua pelaku yang merupakan konten kreator ini memiliki jumlah pengikut atau followers yang banyak di media sosialnya masing-masing.
Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 buah handphone, 1 unit komputer dan CPU yang di dalamnya terdapat 2.000 akun Hicks Domino Island, serta beberapa lembar screenshot postingan promosi judi online dan situs judi online. Terkait endorse judi online tersebut, polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait admin dari situs judi online. Polisi yang melakukan patroli cyber menemukan 180 situs judi online dari server luar negeri. Situs selanjutnya akan dilaporkan ke Kominfo untuk dilakukan pemblokiran agar tidak dapat diakses. Di Instagramnya, dia melalui Instagramnya berhubungan atau berkomunikasi dengan admin dari situs judi online tersebut. Dan kami sampaikan bahwasanya untuk sementara endorse yang kami amankan dan sedang dilaksanakan juga penyelidikan dan pengejaran terhadap admin maupun situs judi online tersebut. Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 4 ponsel genggam dan 1 komputer. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, kandidat Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail meresmikan posko induk tim pemenangan Kecamatan Tamalate. Bakal calon Wali Kota Makassar ini mengajak 46 komunitas tergabung pada tim Tamalate sama-sama berjuang di Pilwalkot Makassar 2024. Di Kota Makassar, bersama Indira Yusuf Ismail, kita teruskan kebaikan. Kota Makassar, tanah yang subur, bersama kita berbagi kasih dan nur. Setiap langkah membawa harapan, satu tekad membangun masa depan. Teruskan kebaikan, bersama tangan yang terulur, bersama hati yang tulus. Bakal calon Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail meresmikan posko induk tim pemenangan Kecamatan Tamalate di Jalan Deng Tata Minggu 7 Juli. Posko ini menjadi rumah terbuka untuk warga Makassar di Kecamatan Tamalate yang ingin membangun silaturahmi dan berkolaborasi dalam melanjutkan kebaikan untuk Kota Makassar. Hadirnya posko pemenangan ini diinisiasi oleh para tokoh masyarakat di Kecamatan Tamalate yang bersatu mendukung Indira di Pilwali 2024. Indira berterima kasih atas kehadiran tokoh masyarakat, para ketua komunitas, tokoh pemuda, dan transformer kecamatan di wilayah Tamalate yang telah mendukungnya untuk maju. Tercatat sebanyak 46 komunitas masyarakat yang ada di Kecamatan Tamalate mengalirkan dukungan untuk Indira di Pilwali 2024. Usai peresmian posko, warga Tamalate yang tergabung dari 46 komunitas tersebut menyatakan deklarasi dukungannya secara serentak di hadapan Indira. Hadirnya posko pemenangan ini diinisiasi oleh para tokoh masyarakat di Kecamatan Tamalate yang bersatu mendukung Indira di Pilwali Makassar 2024. Dari Makassar, tim liputan iNews melaporkan. Dan paling penting adalah kompak. Teruskan kebaikan, bersama tangan yang terulur, bersama hati yang tulus, kita satukan tekad. Kota Makassar, bersinar terang bersama, teruskan kebaikan, cinta kita tak terkalahkan. Ya pemirsa, rumah ibadah dan ratusan rumah warga terendam banjir di Luwu. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah hulu membuat Sungai Suli di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan meluap. Akibatnya akses jalan rumah ibadah dan ratusan rumah warga terendam hingga membuat aktivitas warga terganggu.
Ratusan rumah warga serta akses jalan dan fasilitas umum di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian air di dalam dan di luar rumah bervariasi mulai dari 30 hingga 80 cm. Tingginya genangan banjir membuat sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat mereka, sementara tak sedikit memilih untuk bertahan. Saat ini petugas BPBD Kabupaten Luwu terus memantau kondisi banjir dan menurunkan tim evakuasi untuk membantu warga. Sebelumnya, bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Luwu pada Mei 2024 menyebabkan 13 korban jiwa dan membuat ribuan desa terisolir. Memang dari tadi malam terjadi hujan deras dan pada hari ini tiba-tiba sekitar jam 11 siang air tiba-tiba meluap di daerah Kecamatan Suli. Nah, kami perkirakan bahwa di atas sana Suli Barat itu terjadi hujan deras juga dan akhirnya meluap ke Kecamatan Suli ini. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan dan mengeruk Sungai Suli untuk mencegah banjir berkepanjangan, mengingat saat ini warga masih dihantui rasa ketakutan usai diterjang banjir bandang pada Mei lalu. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dicopot usai menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Wacana impor dokter asing muncul karena Indonesia dinilai kekurangan dokter yang mampu menangani bayi dengan kelainan jantung bawaan. Dokter, dosen, guru besar, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menggelar aksi di kampus UNER Surabaya, Jawa Timur. Mereka memprotes pencopotan Dekan FK UNER, Profesor Budi Santoso, usai menolak rencana pemerintah mengimpor dokter asing ke Indonesia. Para sivitas akademika menilai pencopotan ini sepihak dan menghilangkan kebebasan berpendapat. Bahkan guru besar FK UNER mengancam mogok mengajar jika jabatan Profesor Budi Santoso tidak dikembalikan. Ya, kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan melakukan, paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada Prof. Bush. Sebelumnya, Dekan FK UNER Budi Santoso secara tegas menolak rencana Menteri Kesehatan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Ia menyebut Indonesia masih mampu memproduksi dokter yang berkualitas. FK UNER dan FK kampus lain juga siap menjadi tuan rumah untuk menyiapkan dokter spesialis di Indonesia. Secara pribadi dan institusi, kami dari Fakultas Kedokteran tidak setuju. Ya, saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing bekerja di sini. Dan kita mampu untuk memenuhinya, dan kita mampu untuk menjadi dokter tuan rumah. Upayanya apa, Dok? Ya, kami terus akan memperjuangkan kepada Kemenkes bahwa kami tidak setuju. Dan saya tanya, enggak ada. Kemarin kan surat dari Dirjen itu terakhir tanggal 14 untuk menginformasikan mana aja yang dan saya ada dapat informasi bahwa tidak dijawab sama direktur rumah sakit. Menteri Kesehatan berencana mendatangkan dokter asing karena Indonesia dinilai kekurangan dokter yang mampu menangani bayi dengan kelainan jantung bawaan. Menkes mengatakan ada 12.000 bayi dengan kelainan jantung bawaan, namun jumlah dokter yang ada sekarang hanya mampu menangani 6.000 bayi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan tidak bisa dilewati kendaraan. Warga Polowali Mandar, Sulawesi Barat yang sedang sakit keras terpaksa ditandu menuju puskesmas. Tak hanya melewati jalan setapak, warga harus menyeberangi 2 sungai dengan rakit demi membawa pasien. Belasan warga bergantian memikul tandu membawa Irwan yang sedang sakit keras menuju puskesmas di Desa Basoangin, Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Warga harus menempuh jalan setapak yang berkelok dan menanjak sejauh 7 km. Selain melewati jalan darat, mereka juga harus menyeberang 2 sungai dengan menaiki rakit. Sesampainya di puskesmas, pasien harus dirujuk ke rumah sakit menggunakan mobil ambulans.
Jalan sulit ini terpaksa dipilih warga karena mereka tidak memiliki cukup uang jika harus menyewa mobil untuk mengantar pasien ke puskesmas. Masyarakat itu ya harus gotong royong untuk memikul, menandu ya, atau bahkan menandu bahkan. Tentu ya stakeholder yang seharusnya memperhatikan ini. Sudah bertahun-tahun kondisi infrastruktur di Desa Tubi Taramanu rusak parah. Terlebih saat musim hujan, jalan yang ada nyaris tidak bisa dilewati kendaraan. Meskipun warga telah berulang kali meminta Pemprov Sulbar untuk membangun jalan permanen, namun hingga hari ini belum terrealisasi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Ya pemirsa, diguyur hujan deras, sejumlah titik di kawasan Pegunungan Tompok Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros longsor. Bahkan detik-detik material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter ini membuat sejumlah pengendara yang hendak melintas panik, ketakutan dan memilih memutar arah. Allahu Akbar. Putar ganti! Inilah rekaman video amatir warga yang merekam detik-detik di sejumlah titik di kawasan Pegunungan Tompok Ladang, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Longsor setelah diguyur hujan deras, hingga membuat sejumlah pengendara yang hendak melintas di jalan tersebut panik, ketakutan, dan memilih untuk memutar arah. Selain itu, longsor juga merusak pondasi pembatas gunung dan nyaris menimpa alat berat yang terparkir di pinggir gunung. Bahkan material longsor yang jatuh dari tebing setinggi 12 meter ini berupa tanah dan bebatuan besar, hingga menutup akses jalan warga yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dengan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sehingga arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Akses kendaraan dari dua arah pun tidak dapat dilalui, baik dari Kabupaten Maros ke Kabupaten Bone maupun sebaliknya. Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung menerjunkan 1 unit alat berat untuk menepikan material longsor. Bencana alam berupa tanah longsor ini sendiri diduga terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diketahui lokasi longsor ini merupakan salah satu lokasi proyek pelebaran jalan nasional. Material longsor sudah dibersihkan, dirapikan dan ditepikan, sehingga arus lalu lintas sudah bisa dilalui dari arah Bone maupun dari arah Maros. Setelah 4 jam proses pemindahan material tanah longsor, akses jalan tersebut bisa kembali dilalui. Setiap pengendara juga dihimbau untuk senantiasa berhati-hati saat melintas di wilayah ini. Pasalnya material tanah yang labil di tebing curam masih berpotensi longsor saat hujan terus mengguyur wilayah ini. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Pantai Ujung Batu, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Baru yang menarik untuk dikunjungi saat berlibur dan berkumpul bersama keluarga. Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Suasana meriah dan penuh semangat menyelimuti destinasi wisata Ujung Batu di Kabupaten Baru. Puluhan warga dari berbagai daerah, tidak hanya dari Baru tetapi juga dari Kabupaten Pangkep, Parepare, dan Sopeng, berbondong-bondong datang untuk merayakan momen spesial di Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Berbeda dengan hari-hari biasa, Pantai Ujung Batu dipenuhi dengan tawa riang dan keceriaan. Pengunjung dari kalangan keluarga hingga kerabat memenuhi pantai yang indah, bermandikan air laut yang jernih, dan menikmati tiupan angin sejuk yang menyegarkan. Bagi mereka, Ujung Batu menjadi tempat yang sempurna untuk memulai tahun baru dengan suasana yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Ujung Batu memang menawarkan daya tarik yang luar biasa bagi para wisatawan. Selain pantai yang indah, terdapat berbagai fasilitas pendukung yang memanjakan pengunjung. Tersedia beberapa tempat istirahat yang nyaman, dilengkapi dengan gazebo dan meja prasmanan, sehingga pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan laut yang menakjubkan. Tidak hanya itu, Ujung Batu juga menyediakan toilet umum yang bersih dan terawat, serta ban pelampung untuk anak-anak yang ingin bermain air dengan aman.
dalam rangka untuk membawa remaja masjid dari desa kami untuk memanfaatkan momen 1 Muharram ini. Mudah-mudahan pengunjung yang datang di Pantai Ujung Batu hari ini daerah-daerah yang terdekat seperti Pangkep, Sopeng, Parepare, Sidrap, dan Kabupaten Maros. Sementara tiket masuk ke Ujung Batu hanya Rp5.000 per orang. Sangat terjangkau untuk menikmati liburan seru dan menyenangkan bersama keluarga atau teman-teman sambil bakar-bakar ikan. Lokasi destinasi wisata Ujung Batu terletak di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru dengan jarak tempuh dari Kota Baru sekitar 2 km. Dari Kabupaten Baru, Udit Syahrudin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Social edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa, salam Aki, tetap ada salam. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.